Fanny cemberut dan bergumam, 2 orang disebut kombinasi, dan girl group setidaknya membutuhkan 7 atau 8 anggota berbakat bisa melakukannya. Claudia tersenyum dan berkata, kalau begitu kita memiliki setidaknya 2 dari mereka terlebih dahulu, dan kita telah mengambil langkah pertama dengan berani. Fanny mendengus dan berkata, aku tidak ingin membentuk kelompok denganmu. Panti asuhan Kak Tama masih menungguku dan Bibi Ratih untuk merawatnya. Tama juga berkata kepada Claudia saat ini, Claudia, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, ayo pergi sekarang, dekan sekolah dan penanggung jawab perekrutan sarjana luar negeri sudah tiba, jadi mari kita temui mereka dan ikuti prosesnya. Oke, Claudia mengangguk dengan cepat, lalu berkata kepada Fanny, Fanny, kalau begitu aku pergi dulu. Fanny tersenyum dan berkata, saat kamu mendapat pemberitahuan, Bibi Ratih dan aku akan merayakannya untukmu di siang hari. Tama mengangkat alisnya, aku juga akan ikut merayakannya. Beritahu Bibi Ratih bahwa dia bekerja keras untuk memasak lebih banyak hidangan spesial di siang hari ini. Fanny berkata dengan bersemangat, benarkah? Lalu aku akan pergi ke supermarket untuk menemui Bibi Ratih dan kembali dengan makanan yang lebih enak. Tama bertanya padanya, apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana? Fanny melambaikan tangannya, kalian berdua pergilah dulu, aku masih harus berganti pakaian, aku tidak bisa keluar menggunakan piyama. Tama mengangguk, menyapa Claudia untuk masuk ke mobil, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Fanny, dan pergi ke Universitas Jakarta. Ketika mobil melaju keluar dari komunitas, Claudia bertanya dengan sedikit malu-malu Kak Tama, apakah masalah pendaftaran akan menyebabkan kakak terlalu banyak kesulitan? Tidak, Tama berkata sambil tersenyum, jika kamu mau terlibat dalam internasionalisasi, kamu memiliki tugas tertentu untuk siswa internasional. Jika jumlah siswa internasional tidak dapat mencapai jumlah tertentu setiap tahun, penanggung jawab mungkin harus menanggung tekanan kinerja. Selain itu, nilaimu di sekolah menengah Kanada juga sangat baik dalam karakter dan belajar, meskipun ada persyaratan tertentu. Bahkan jika kamu mendaftar ke Universitas Jakarta sendiri, pada dasarnya kamu dijamin, tetapi prosesnya sedikit lebih rumit, dan hubungan yang aku minta untuk ditemukan dapat membantumu menyederhanakan proses ini. Claudia merasa lega setelah mendengar kata-kata Tama. Dia paling takut datang ke Indonesia sendirian akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Tama. Lagi pula, di dalam hatinya, Tama telah melakukan terlalu banyak untuknya. Berbeda dengan keadaan saat dia bekerja di toko serba ada Bibi Ratih. Saat itu, dia kehilangan keluarganya dan segalanya, dan yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Tapi sekarang, dia telah mengubah lingkungan dan mulai lagi. Dan anggota keluarga baru yang dapat dipercaya, seluruh orang menjadi sedikit berhati-hati. Tama juga merasakan perubahan ini dalam dirinya, jadi dia berkata dengan serius, Claudia, di Jakarta, Bibi Ratih, Fanny, dan aku adalah anggota keluargamu. Bibi Ratih adalah ibumu, dan Fanny adalah keluargamu. Aku adalah kakak laki-lakimu, kamu adalah adik perempuan termuda di keluarga ini, kamu harus dijaga oleh kami, jadi kamu tidak boleh memiliki pemikiran yang akan menyebabkan masalah bagi kami. Kami tidak akan pernah merasa bahwa anggota keluarga yang membutuhkan bantuan kami, kamu tidak menyebabkan kami kesulitan. Claudia secara alami tergerak ketika dia melihat kata-kata tegas Tama. Meskipun dia percaya pada karakter Bibi Ratih dan Fanny, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah, dan dia tidak memiliki kerabat yang masih hidup, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa seperti bergantung pada orang lain. Anak manapun yang orang tuanya diasuh oleh kerabatnya karena hubungan kerja ketika mereka masih kecil, akan memahami perasaan ini di dalam hati mereka. Namun, kata-kata Tama membuatnya sadar bahwa Tama benar-benar menganggapnya sebagai kerabat,
dan menganggapnya sebagai adik perempuan yang membutuhkan perawatan yang cermat. Tama melanjutkan, saat ini, dalam 4 tahun ke depan, kamu dapat bekerja dan tinggal di Jakarta. Ketika kamu lulus dari universitas, jika kamu ingin melanjutkan studi, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu ingin bekerja, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu memberitahuku, kamu selalu berada di Jakarta, dan kamu bahkan tidak dapat menemukan rasa memiliki di Indonesia. Jika kamu ingin kembali ke Kanada, aku secara pribadi akan mengirimmu kembali. Aku hanya ingin kamu untuk mengetahui bahwa mulai sekarang, sebagai kakak laki-laki, aku akan melakukan yang terbaik. Sejauh yang aku bisa, kamu tidak akan khawatir dimanapun kamu berada. Claudia tersentuh oleh kata-kata Tama, matanya merah, dan saat dia mengangguk berulang kali, air mata jatuh diam-diam. Tama dibesarkan di panti asuhan. Dia memahami suasana hati Claudia saat ini dengan sangat baik. Saat itu, dia sama sekali tidak mengetahui semua yang telah diatur Leo. Dia meringkuk di sudut asrama panti asuhan Jakarta dan menangis sampai subuh. Dia tidak tahu betapa sedih dan putus asanya dia saat itu. Hari ini, Claudia mengalami situasi yang hampir persis sama prosesnya seperti saat itu. Itu sebabnya dia memberikan perhatian khusus kepada Claudia, berharap menggunakan sikap dan tindakannya untuk melepaskan semua simpul di hatinya, dan menghadapi kehidupan masa depannya dengan tenang dan optimis. Oleh karena itu, Tama memberitahu Claudia tentang pengalamannya di panti asuhan. Berharap dia dapat menemukan resonansi dengannya. Ketika Tama menggambarkan keadaan mentalnya secara rinci saat itu, Claudia benar-benar merasakan resonansi yang kuat di dalam hatinya. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa Tama mungkin adalah orang yang paling memahami dirinya sendiri di dunia ini. Bahkan Fanny tidak bisa melakukan ini. Karena Fanny ditinggalkan dan diadopsi sejak lahir, lalu dibawa ke panti asuhan, dan dia serta Tama adalah anak paling bahagia di dunia yang mengira mereka memiliki segalanya, tetapi pada akhirnya mereka hanya menonton tanpa daya. Fanny tidak pernah mengalami trauma seperti ini, jadi dia tidak bisa benar-benar memahami hati Claudia. Keduanya mengobrol sepanjang jalan. Claudia tidak hanya merasa bahwa dia telah menemukan resonansi dengan Tama, tetapi Tama juga menemukan perasaan yang sama dari gadis yang 10 tahun lebih muda dari dirinya ini. Untungnya, tak satu pun dari mereka yang pesimis seperti itu, jadi mereka berbicara banyak tentang topik umum, dan segera mereka berbicara tentang optimisme yang berbeda, yang tak terlukiskan dan mendetail dari pengalaman menyakitkan yang sama. Saat mengobrol, mobil sudah sampai di gerbang Universitas Jakarta. Saat ini, Universitas Jakarta sedang berlibur, tetapi yang tidak diharapkan Tama adalah ada banyak anggota staf di gerbang sekolah, sibuk mempersiapkan sesuatu, dan bahkan menghalangi jalan mobil. Tama membunyikan klakson sebentar, dan seorang anggota staf bergegas dan berkata kepada Tama dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan, kami harus menarik spanduk dan menarik mobil Anda sebelum kami dapat lewat, jika tidak, mobil Anda pasti akan menghancurkan spanduknya." Tama mengangguk mengerti, dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menunggu sebentar." "Terima kasih, kami bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit." Pria itu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk menyibukkan diri dengan rekan-rekan lainnya. Segera, spanduk merah ditarik dari kedua sisi gerbang sekolah dan digantung tinggi di atas gapura gerbang sekolah. Tama mendongak dan melihat spanduk bertuliskan, "Sambut hangat Tuan Thomas dan istrinya di sekolah kami." Tama sepertinya pernah mendengar nama Thomas, tetapi untuk sementara dia lupa di mana dia mendengarnya. Pada saat ini, anggota staf berlari dan dengan sopan bertanya, "Untuk apa Anda masuk?" Tama berkata, "Saya punya janji dengan Tuan Devano dan Tuan Renza di sini datang untuk bertemu." Pria itu tiba-tiba menyadari
dan buru-buru berkata, "Tuan Renza, silahkan masuk." Saat Tama mengemudikan mobil ke depan gedung urusan akademik Universitas Jakarta, Devano sudah menunggu di sini. Melihat Tama menghentikan mobilnya, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantunya membuka pintu mobil, dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya telah mengatur sekolah. Claudia hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan materi. Anda bisa pilih jurusan langsung." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.